Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah dan akan kita lanjutkan jamaah yang ada di rumah. Aku yakin kok jamaah udah gak sabaran ya pertanyaannya dibacain lagi sekarang. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jamaah sekarang ada 2 pertanyaan terakhir ya untuk hari ini ya. Aku bacain pertanyaan selanjutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana istri harus menyikapi suami yang sering bohong? Juga suami yang lebih mementingkan ibunya, mertua saya. Yang tiap bulannya pasti selalu menagih kepada suami saya minta uang. Sampai-sampai ibu mertua saya menanyakan udah gajian apa belum katanya. Ibu minta uang sekian gitu. Padahal sama dan suami saya belum berkecukupan. Oh, saya dan suami saya belum berkecukupan tiap bulannya dan tidak ada tabungan sama sekali. Malah kita masih suka minjem juga sama orang lain buat makan. Bukannya saya egois Pak Ustadz, tapi saya sakit banget terus begini. Mohon pencerahannya, terima kasih. Ustadz Maulana mohon jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tanpa mencampuri urusan rumah tangga orang. Kembali lagi tanya kepada suami. Diskusi sama suami perihal ini. Bagaimana solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Mohon maaf, beruntunglah kalau masih hidup orang tua kita. Saya lihat dari sisi yang lain. Beruntunglah kalau masih ada mertua kita. Beruntunglah masih ada pintu sorga yang Allah hadirkan di muka bumi ini. Dalam hal ini orang tua dan mertua. Ayo berusaha bahagiakan mereka. Yakin insya Allah Allah akan berikan kita rezeki. Barang siapa yang sering membuka tangan orang tuanya dalam hal memberi, maka itu akan mendapatkan kemuliaan. Jadi gini, jadikan itu bentuk bakti. Jadikan, bukan jadi keluhan, bentuk bakti. Kemudian jadikan itu adalah meraih kemuliaan. Ridallah fi ridal walidain. Dan ingat, anak laki-laki itu milik ibunya. Apalagi kalau ibu mertua perempuan yang minta, aduh senangnya kita. Karena ada masa nanti kita mau kasih boleh menolak. Boleh menolak. Dan ingat, kepada siapa lagi dia meminta. Kalau bukan. Yang penting gini, yang jelas ke kami aja, jangan ke orang lain. Tuh, tanggung jawab. Kebayang gak kalau dia punya utang di mana-mana? Kebayang gak kalau dia punya masalah di mana-mana? Untungnya kita ingatkan, insya Allah selama doakan aku Ma, doakan aku ya, bantu aku, doakan aku ya. Seakan-akan bukan mereka yang butuh sama kita, tapi justru kita yang butuh sama mereka. Mungkin mereka butuh materi kepada kita, tapi kita butuh doa dan restunya dari mereka. Masya Allah. Saya mohon maaf ya, saya mau lihat dari sisi yang lain. Terima kasih Ustadz Maulana, menyejukkan hati dan semoga ini bisa menjadi jalan keluar untuk jamaah yang ada di rumah ya. Pertanyaan selanjutnya aku bacain dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum. Bagaimana saya harus menyikapi orang tua saya yang selalu membanding-bandingkan rumah tangga saya dengan rumah tangga saudara saya. Saya dan suami selalu diam di saat kala orang tua saya ketus, cuek dan membentak saya. Berbeda dengan saudara saya yang selalu baik dan dipuji-puji terus. Sampai-sampai saya suka nangis setelah sholat berdoa sama Allah supaya orang tua saya dibalikan hatinya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ustazah Nada, mohon jawabannya. Baik, Masya Allah ya. Memang kita sering mendengar anak itu durhaka kepada orang tua, banyak ya. Tapi ternyata ada juga orang tua yang berbuat zolim kepada anak. Di antaranya karena membanding-bandingkan, apalagi sampai diucap, sampai betul-betul berbeda perilakunya. Nah ini hati-hati ya orang tua, kita belajar untuk bisa berusaha adil di hadapan anak-anak kita. Meskipun kadang-kadang ada yang condong dalam hati kita orang tua ya. Tapi kita tahan itu semuanya dan berlakulah adil, itu yang paling baik. Kemudian bagi anaknya tadi yang mengalami hal semacam itu, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih baik dari kalimat sobrun atau sabar. Ya, kenapa? Karena innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi perilaku orang tua mungkin tidak diterima di hati,
tapi kita bisa mengadu kepada Allah. Kita bisa curhat kepada Allah dan yakinlah ketika kita memiliki kesabaran, Allah bersama kita dan Allah akan memberikan makhroja. Allah akan memberikan jalan keluar dari yang tidak disangka-sangka. Jadi tetap kita husnuzon, tetap kita sabar, doa kepada Allah dan tetap berikan atau berperilakulah yang baik tetap kepada kedua orang tua. Dengan akhlak yang baik, insya Allah dengan akhlak yang baik dan kita berdoa kepada Allah, Allah akan merubah semua itu keadaannya dan yakinlah nanti semuanya akan baik-baik saja. Masya Allah, terima kasih Ustazah Amin, Nada ya untuk Rabbil jawabannya. Alamin. Terima kasih jamaah sudah bertanya di Islam itu indah. Sekarang jamaah kita akan mendengarkan muhasabah yang akan dibawakan oleh Ustazah Nada dan dilanjutkan doa oleh Ustadz Syam. Untuk yang pertama Ustazah Nada silakan. Baik, terima kasih Mas Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah sekalian, wanita ini terkadang dinilai sebelah mata oleh orang lain. Bahkan wanita ini juga sering dilihat dan dinilai sebagai makhluk yang lemah. Tapi subhanallah dengan penyampaian ilmu dari guru-guru kita membuka mata hati kita bahwa ternyata banyak sekali kelebihan yang dimiliki oleh seorang wanita dan itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang laki-laki, bagi seorang pria, pandanglah wanita ini dengan kelebihannya dan segala keunikannya. Kalaupun dia memiliki kesalahan, kalaupun dia memiliki kekhilafan, jangan sungkan untuk menegurnya dengan bahasa yang baik, dengan tutur kata yang baik. Insya Allah wanita akan menerima. Wanita akan menerima dengan sangat suka hati. Karena penyampaian bahasa yang santun, yang baik, insya Allah semuanya juga diterima dengan hati. Jadi kaum pria, perlakukanlah wanita dengan sebaik-baiknya. Dan kita seorang wanita bersyukurlah kepada Allah. Karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita menjadi wanita dengan berbagai macam kelebihan yang sudah Allah berikan kepada kita. Pertama, banyaklah bersyukur. Banyaklah kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Allah akan memberikan lagi kelebihan-kelebihan kepada kita. Subhanallah. Modal utama kita untuk bahagia adalah bagaimana kita bisa menatap kehidupan ini dengan baik. Apa yang sudah Allah berikan, semuanya kita pandang dengan baik sangka dan kita baik sangka kepada diri kita. Baik sangka kepada lingkungan, insya Allah itu modal utama kita agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan bagi wanita selalulah belajar. Dunia ini tempatnya belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk kita bisa melihat apa yang harus kita tambahkan apabila ada kekurangan. Mengucaplah dengan kalimat-kalimat yang santun. Kemudian belajarlah untuk bisa kita lebih merendah lagi meskipun kedudukan kita tinggi di hadapan manusia dan meskipun kedudukan kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia khususnya wanita dimuliakan oleh Allah dan akan menjadi lebih mulia apabila kita memiliki akhlakul karimah. Taat kepada suami, didik anak dengan sebaik-baiknya, insya Allah dampingi suami dengan sebaik-baiknya. Ikhlas, sabar, insya Allah kita akan menjadi bidadari syurga. Di dunia sampai ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. Ya Allah, berikanlah karunia-Mu terhadap kami, yakni pasangan kami yang menjadi penyejuk mata kami ya Allah, yang menjadi indah ketika kami pandang mereka ya Allah, yang membuat kami meneteskan air mata ketika kami berbahagia dengan mereka ya Allah, pasangan dan keturunan kami. Waj'alna lilmuttaqina imama. Allahumma barik lana fi awladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wahfadhhum ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. Ya Allah, berkahi kami dengan pasangan dan keturunan kami ya Allah, jaga senantiasa mereka, dan ya Allah berikan kami rezeki dari berbaktinya pasangan dan anak keturunan kami kepada kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Islam itu Indah yang didukung oleh